Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun memandang Sima Feier, dan ada niat membunuh yang tak terbendung di matanya. Dari suara Sima Feier dan sepasang mata abu-abu yang mati, Tan Yun bisa yakin bahwa wanita bertopeng berpakaian hitam yang menculiknya di mansion tuan kota adalah Sima Feier. Kecantikan kecil, kamu sangat penyayang, Tan Yun berkata dengan suara kasar. Gadis kecil, paman menyukaimu, dan kamu akan menemani paman malam ini, ucap Tan Yun. Mendengarkan suara lembut itu, Sima Feier melepaskan Ling Huchong. Sepasang mata abu-abu yang mati mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sebelum Sima Feier bisa berbicara, pelayan di sebelahnya menjulurkan jari, menunjuk ke arah Tan Yun, dan berseru, "Nona, dia yang membunuh lebih dari 20.000 warga kota," ucap pelayan itu. Pada saat ini, Ling Huchong tiba-tiba berbalik, fitur wajah tampan sangat terdistorsi dengan kemarahan. "Kamu semut dari alam kaisar tingkat 8, aku tidak peduli berapa banyak penduduk kota yang kamu bunuh. Tapi kamu berani memperlakukan Fei, kamu tidak sopan, aku akan mencabik-cabikmu." Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Ling Huchong dipenuhi dengan nafas dari alam suci kaisar tingkat ke-7, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar, merobek kekosongan, dengan untaian celah ruang gelap, ingin meraih ke arah leher Tan Yun. Di dalam hatinya, Sima Feier adalah tunangannya, dan dia benar-benar marah. "Hehe, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan merobekku, sayangnya, kamu tidak bisa," ucap Tan Yun mencibir, dan melemparkan pukulan ke tangan kanan Ling Huchong. "Kamu tidak bisa mengukur diriku sendiri," ucap Ling Huchong. Setelah itu, Ling Huchong menjerit seperti membunuh babi sebelum kata, "Kekuatan, selesai." Kaca. Dengan suara retak tulang yang jelas, dalam kepanikan Sima Feier, tangan kanan Ling Huchong menghadapi pukulan Tan Yun, yang lemah dan menyedihkan, dan meledak terbuka, dan kabut darah memenuhi udara, memotong jari-jari dan terbang. Setelah Ling Huchong berteriak kesakitan, dia mengeluarkan raungan histeris, membalik tangan kirinya, dan kapak senjata suci abadi kelas atas dengan atribut guntur muncul, menebas ke arah wajah Tan Yun seperti kilat. Pada saat ini, dia berpikir bahwa Tan Yun memiliki kemampuan tantangan lompatan katak yang kuat. Ketika dia terkejut, dia memutuskan bahwa jika bukan karena kecerobohannya, dia pasti tidak akan kehilangan tangan kanannya. Tetapi pada saat berikutnya, Ling Huchong berubah dari kaget menjadi panik. Dalam kengeriannya, Tan Yun membalik tangan kanannya, merentangkan 5 jarinya, dan mencubit kapak yang tajam. "Kamu ingin membunuhku dengan senjata suci abadi kelas atas yang rusak, kamu hanya berbicara tentang mimpi, hahaha," ucap Tan Yun tertawa, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, kapak berubah bentuk dengan dicubit, dan kemudian hancur dengan ledakan. "Ah!" Ling Huchong berseru ngeri, "Siapa kamu? Mengapa kekuatan fisikmu begitu kuat?" "Itu adalah senjata suci abadi berkualitas tinggi," ucap Ling Huchong. Melihat Tan Yun, Ling Huchong menjadi pucat karena ketakutan. Tan Yun melirik Sima Feier dengan tatapan cemberut, lalu menatap Ling Huchong, mencibir, "Bahkan jika itu adalah senjata adau kelas menengah, aku bisa menghancurkannya," ucap Tan Yun. Tan Yun mengambil langkah ke depan dengan tiba-tiba, mengayunkan kaki kanannya dari sisi ke sisi, dan menendang lutut Ling Huchong. Dengan suara retakan tulang, kedua lututnya hancur. Plop, Ling Huchong yang kehilangan kedua kakinya, jatuh dengan keras ke tanah, melolong kesakitan. Wosh! Sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul di samping Ling Huchong dan menginjak dadanya. Mencicit. Tulang dada Ling Huchong sepertinya meledak setiap saat, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Kamu tidak bisa membunuhku, aku satu-satunya putra wakil penguasa kota," ucap dari Ling Huchong. Pada saat ini, dia tampak ngeri. Sima Feier bergema, "Pahlawan ini, kamu benar-benar tidak bisa membunuhnya, dia adalah wakil tuan kota muda," ucap dari Sima Feier. Tan Yun tertawa, meludahi wajah Ling Huchong, "Aku tidak takut." "Apakah aku takut padamu?" "Sima Feier menyetujui lamaran pernikahanmu, dan dia dapat dianggap sebagai tunanganmu, jadi, selama kamu setuju untuk membiarkan paman tidur dengannya selama 1 malam, bagaimana kalau aku membiarkanmu tidak mati?" ucap Tan Yun. Dalam hati Tan Yun, jika Sima Feier terbunuh dengan 1 telapak tangan, maka dia akan mati terlalu ringan.
Tan Yun ingin membiarkan pria tercintanya mengatakannya sendiri dan membiarkannya tidur dengannya selama 1 malam. Pernah dikatakan, ini adalah pukulan telak bagi hati Sima Feier. Tidak, Ling Hu Chong tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun, dia adalah tunanganku, selama kau segera melepaskanku, aku akan bersyafaat untukmu agar ayahku tidak lagi mengejar pembantaian abadimu. Tanpa menunggu, Ling Hu berbicara, dia dipotong oleh suara dingin Tan Yun, apakah orang-orang di kota yang ditinggalkan itu manusia, kalian semua adalah binatang buas. Jika kamu tidak setuju, maka kamu mati, ucap Tan Yun. Tan Yun menyeringai, dan ketika dia ingin menginjak Ling Hu Chong sampai mati, yang membuat Sima Feier merasa seperti pisau adalah Ling Hu Chong buru-buru berkata, saya setuju, ucap Ling Hu Chong. Setuju dengan apa? Ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum. Ling Hu Chong buru-buru berkata, selama kamu tidak membunuhku, jangankan tidur dengan Feier selama 1 malam, bahkan jika itu 10 malam, aku setuju, ucap dari Ling Hu Chong. Wajah Sima Feier pucat, dan dia mengutuk dengan dingin, Ling Hu Chong kamu bukan orang, ucap Sima Feier. Ling Hu Chong yang hanya ingin hidup, mengabaikan Sima Feier, dan menatap Tan Yun dengan memohon, aku berjanji padamu, tolong lepaskan aku, ucap Ling Hu Chong. Lepaskan. Tan Yun tiba-tiba berseru, dia tertawa liar, hahaha, kamu sedang bermimpi, tidak akan lama sebelum aku akan melepaskanmu, aku akan membiarkanmu pergi. Pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Ling Hu Chong meraung dengan suara serak, kamu bajingan, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, ucap Ling Hu Chong. Idiot, Tan Yun menginjak dada Ling Hu Chong dengan tawa menghina. Kemudian, Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng, menembus kepala Ling Hu Chong, dan memusnahkan jiwa kaisar dan 7 roh kaisar. Pada saat ini, pelayan itu gemetar ketakutan, dan berlari keluar dari paviliun, berteriak, pembunuhnya ada di sini, segera datang ke sini. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, sinar emas kekuatan abadi menabrak pelayan. Bang! Seluruh tubuh pelayan itu terkoyak, dan dia mati di tempat. Pada saat ini, lebih dari 600 penjaga yang tiba setelah mendengar berita itu, baru saja tiba di luar paviliun tempat Tan Yun tinggal. Tan Yun memandang Sima Feier sambil tersenyum, dan jika ada sesuatu dia menunjukkan, Jinni, biarkan rumah Jenderal Sima, jadi ayam, anjing itu tidak tinggal, ucap Tan Yun. Baik Tuan, ketika suara yang menyenangkan terdengar di benak Tan Yun, sekelompok cahaya keemasan terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan berubah menjadi Jinni, sang dewa pedang Hong Meng. Ses. Puci-puci. Pedang ilahi Jinni, melewati tengkorak lebih dari 600 penjaga di halaman dengan kecepatan tinggi, dan kemudian melewati mansion besar dalam kegelapan. Membunuh semua 1.600 orang di mansion kecuali Sima Feier. Dalam beberapa tarikan napas, pedang Dewa Jinni kembali dan melesat ke alis Tan Yun, melayang di kedalaman pikirannya. Selama periode ketika Jinni, pedang ilahi membunuh, Sima Feier menatap Tan Yun, sangat ketakutan sehingga tubuhnya yang lembut tidak bisa menahan gemetar. Dia tahu bahwa Ling Hu Chong dari peringkat ke-7 alam kaisar lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun, dan jika dia melawan Tan Yun dengan jujur dan cerah, dia pasti akan mati. Tan Yun memikirkan kemarahan di hati Tan Yun, bahwa dia akan diserang secara brutal oleh Sima Feier lebih dari 20 tahun yang lalu, jika dia tidak bersembunyi di Menara Xiansheng, dan bahwa jika dia tidak memiliki nyala api Hong Meng, dia akan dibakar sampai mati olehnya seperti yang bisa Anda bayangkan. Jangan bunuh aku, ucap Sima Feier pucat, dan suaranya bergetar. Tan Yun mencibir dan berubah menjadi tatapan penuh nafsu. Dia maju selangkah dan meraih kebanggaan di dada Sima Feier dengan kedua tangannya. Hahaha, rasanya enak, ucap Tan Yun. Wajah Sima Feier ekspresi menyakitkan di atasnya. Setelah Tan Yun melepaskan, tidak ada keraguan tentang itu, selama kamu nyaman dengan pamanmu malam ini, aku tidak akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Air mata memalukan Sima Feier menetes. Tuan, tolong ikut denganku, ucap Sima Feier. Sima Feier berbalik dan pergi ke kamar kerja di lantai 2. Tan Yun mencibir, mengikuti dengan cermat, dan berkata dengan keras, buka pakaianmu, ucap Tan Yun. Iya, Sima Feier tanpa daya melepas rok panjangnya saat dia menangis. Pada saat melewati, dia menemukan bahwa Tan Yun sedang melihat tubuhnya, dan ada obsesi di matanya. Ini saatnya, ucap Sima Feier di dalam hatinya. Setelah Sima Feier mengambil keputusan, dia mendekati Tan Yun telanjang dan tersedak.
Ini pertama kalinya bagiku, jadi tolong bersikap lembut, ucap Sima Feier. Hahaha, tidak masalah, ucap Tan Yun berkata dengan cemberut. Tan Yun itu tertawa, tetapi dia benar-benar meningkatkan kewaspadaannya di dalam hatinya. Sima Feier mengulurkan tangannya yang lembut dan tanpa tulang dan mulai mengelus dada Tan Yun, seolah-olah hendak membuka baju Tan Yun. Adapun Tan Yun, tampilan ini cukup menyenangkan, dengan mata tertutup. Pergi ke neraka, ucap Sima Feier. Saat berikutnya, tiba-tiba muncul di tangan kanan Sima Feier, belati hitam berlumuran racun, menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun seperti kilat. Tepat ketika Sima Feier berpikir bahwa pria besar yang tidak curiga itu tertarik dengan kecantikannya dan membuatnya berhasil, Tan Yun mengulurkan tangan kanannya dan memegang pergelangan tangan kanan Sima Feier sambil memegang belati hampir bersamaan. Kamu, Sima Feier benar-benar panik. Apa kamu? Ucap Tan Yun tiba-tiba meraih leher Sima Feier dengan tangan kirinya, dan meraih belati di tangan kanannya, menutup mata ke tubuhnya yang akan membuat pria manapun bersemangat. Pada saat ini, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Penampilan parubaya di wajahnya dengan cepat berubah menjadi penampilan muda, dan kemudian janggut di wajahnya rontok, memperlihatkan wajah yang tampan dan acuh tak acuh. Sima Feier memiliki tampilan hantu. Dia telah mendengar bahwa itu adalah pria besar bernama Tan Yun yang membantai kota yang ditinggalkan, tetapi dia tidak pernah memikirkan Tan Yun yang telah dibunuh oleh dirinya sendiri. Ada apa? Dia tidak mati, ucap Sima Feier memicu badai di hatinya. Dia berpura-pura menyedihkan dan bersalah. Siapa kamu? Kami tidak memiliki keluhan. Mengapa kamu membunuhku? Jika kamu menginginkan tubuh seseorang, aku akan memberimu, ucap Sima Feier. Diam, Tan Yun berkata dengan tegas, berpura-puralah, kamu masih bisa berpura-pura saat ini, aku sangat mengagumimu, ucap Tan Yun. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, ucap Sima Feier. Aku tidak mengerti, Tan Yun mencibir lagi dan lagi, kamu membawaku pergi dari istana Tuan Kota dan ingin membunuhku. Jika aku tidak takut api, jika tidak, aku akan terbakar sampai mati oleh api mataharimu yang sebenarnya, sekarang, beraninya kamu bilang kamu tidak mengenalku. Jika kau menyangkalnya lagi, aku akan melemparkanmu telanjang di jalan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata Sima Feier penuh dengan kepanikan. Tan Yun, aku tahu salah, jangan bunuh aku, oke. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia melayanimu mulai sekarang, ucap Sima Feier. Tan Yun tertawa tanpa malu, hahaha, layani aku masih berpikir kamu kotor. Sima Feier, aku hari ini, aku di sini untuk mengambil hidupmu. Selain itu, aku akan memberitahumu, aku akan membiarkan Sima Yongzheng bersatu kembali denganmu segera, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, ketika Sima Feier ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun memutar lehernya. Tan Yun memegang belati dan menikam Sima Feier di antara kedua alisnya, dan jiwa kaisar serta roh kaisar yang tidak lolos musnah. Setelah Tan Yun mencuci mansion Jenderal Sima, dia mengambil kepala Ling Hu Chong dan meninggalkan mansion. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, seperti hantu di malam hari, muncul di depan kultivator abadi di alam hukuman di jalan, menggunakan mata surgawi Hongmeng. Setelah mengendalikan yang abadi, dia menyerahkan cincin abadi kepada yang abadi, dan memerintahkan. Kirim Xianji ke rumah wakil penguasa kota, dan omong-omong, sampaikan pesan kepada Ling Hu Yunfei. Katakan saja bahwa Laksamana Pertahanan Suanyuan Xiancheng, Tan Yun, datang ke Gisheng untuk pertama kalinya untuk membuat masalah. Hadiah di dalam cincin, terimalah dengan senyuman, katakan padanya bahwa Laksamana akan tinggal di kota yang ditinggalkan untuk waktu yang lama, ucap Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan menghilang ke langit malam. 2 jam kemudian, Tan Yun jatuh dari langit dan mendarat di luar sebuah rumah megah. Rumah besar ini adalah rumah Jenderal Zhuge. Kedua penjaga yang menjaga gerbang mansion juga mengikuti Zhuge Xiong dari Suanyuan Xiancheng. Tan Yun tidak mengenali keduanya, tapi mereka mengenali Tan Yun. Tan Yun, keduanya menjadi pucat karena terkejut, dan salah satu dari mereka menggigil, ternyata kaulah yang membunuh para jenderal abadi yang mempertahankan kota dan membantai lebih dari 20.000 makhluk abadi, bukan, ucap mereka. Tan Yun mengabaikan mereka dan berkata, mengkhianati kota abadi Suanyuan dan menjadi antek abadi yang unggul, kamu akan mati, ucap Tan Yun. Bang bang, Tan Yun melemparkan 2 pukulan, dan kepala mereka meledak seperti semangka, tubuh tanpa kepala jatuh di depan pintu.
Bang! Tan Yun menendang pintu mansion dan memasuki mansion dengan pedang. Setelah mendengar suara itu, para penjaga yang berpatroli di mansion datang satu demi satu. Ketika mereka melihat Tan Yun, kaki mereka menjadi lemah karena ketakutan. Hal besar, ini buruk, Tan Yun ada di sini. Suara menakutkan para penjaga bergema di seluruh mansion. Tan Yun tampak acuh tak acuh, memegang pedang dan membantai para penjaga. Beberapa saat kemudian, di kediaman Jenderal Suge, lebih dari 3.000 orang mati. Setelah mencuci darah kediaman Jenderal Suge, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam malam. Sebelum pergi, Tan Yun menggunakan darah musuh untuk menulis di gerbang mansion, ini adalah nasib pengkhianat. 2 jam kemudian, di kegelapan malam, Tan Yun memasuki rumah Jenderal Wang dan membunuh lebih dari 2.900 orang di rumah itu. Sampai malam memudar, Tan Yun, dalam semalam, mencuci darah kediaman 11 jenderal yang mengkhianati Xuan Yuan Xiancheng. Setelah itu, Tan Yun pergi ke Fangxi, kota yang ditinggalkan. Setelah Tan Yun terbang di langit selama 7 hari, dia datang ke kota Fang yang sangat makmur. Sekarang Tan Yun tidak hanya akan dikenali oleh orang lain, karena di kota yang ditinggalkan, semua orang yang melihatnya telah dibunuh oleh dirinya sendiri. Tan Yun berada di kota Fang dan mengetahui melalui pertanyaan bahwa ada 2 toko yang menjual tinder. Yang pertama adalah, Paviliun Ganda Es dan Api, langsung di bawah mansion Tuan Kota. Yang kedua adalah, Pilfire Immortal Hall, yang dibuka oleh Alchemy Guild. Sebuah seringai menelusuri sudut mulut Tan Yun, dan dia berkata diam-diam, sejak 11 Jenderal Xuan Yuan Xiancheng telah berlindung di kota yang ditinggalkan, jelas bahwa alkimia, pemurnian alat, pembentukan, dan guild pemurnian jimat dari Xuan Yuan Xiancheng juga mengikuti. Miao Silin, kita akan segera bertemu, ucap Tan Yun. Tan Yun tidak pergi ke Paviliun Ganda Es dan Api dan Aula Abadi Api Pil, tetapi terbang menuju persekutuan alkimia di kedalaman kota Fang. Menurut pendapatnya, apakah Miao Silin atau yang teratas dari guild alkimia, karena alkimia adalah andalan, pasti ada api yang nyata dalam hidupnya. Api nyata di tubuh orang-orang ini dan tingkat atas Refiner Guild kemungkinan akan lebih baik daripada api dari 2 toko besar. Selain itu, menurut Tan Yun, 4 guild utama adalah salah satu fondasi kota yang ditinggalkan, dan menghancurkan 4 guild utama adalah prioritas utama. Setelah setengah jam, Tan Yun mendarat di luar menara setinggi 3.000 kaki. Dia meliriknya, kata-kata, persekutuan alkimia, di dinding menara, dan berjalan ke persekutuan alkimia dengan mencibir. Halo? Hai Immortal, siapa yang kamu cari? Seorang murid dari Alchemy Guild tampak sedikit hormat ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat ranah Tan Yun. Bisakah Miao Silin ada di sini? Ucap Tan Yun. Kamu mencari wakil presiden kami, murid itu berkata. Sekarang wakil presiden kita Miao ada di ruang alkimia di lantai 305, ucap murid itu. Mendengar ini, Tan Yun menamparkan murid itu sampai mati. Bas. Pada saat berikutnya, ketika lapisan luar dari menara setinggi 3.000 kaki seperti riak air, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara. Tan Yun datang ke lantai 2 dengan pedang pembunuh Hongmeng di tangan, dan membunuh semua abadi yang berada di ruang alkimia. Sebelum pembantaian, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan semua orang dan membiarkan mereka menyerahkan atribut es dan api yang sebenarnya. Setelah itu, Tan Yun naik ke lantai 3 dengan cara yang sama, dan membantai sampai ke lantai 304, membunuh lebih dari 30.000 orang abadi. Mendapatkan atribut es dan atribut api natal api nyata, yang masing-masing lebih dari 30.000 jenis. Pada saat ini, Tan Yun naik ke lantai 305, yang juga merupakan puncak menara. Di menara atas, ada 4 kamar alkimia. Salah satunya adalah tempat presiden membuat alkimia, dan 3 lainnya adalah ruang alkimia dari 3 wakil presiden. Informasi ini, Tan Yun sudah bertanya dengan jelas dalam perjalanan dari lantai pertama ke lantai 305. Bang! Tan Yun menendang pintu kamar alkimia Miao Silin dengan tendangan, dan segera, dia menipu dirinya sendiri untuk masuk, dan ruang alkimia dengan radius 1000 meter itu kosong. Di mana orangnya? Ucap Tan Yun bingung. Di ruang alkimia besar pertama, dia bertemu Chang Jianghong dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan 3 wakil presiden termasuk Miao Silin. Suara apa? Ucap Jianghong mengerutkan kening, menatap wakil presiden dan berkata, Liu Feng, pergi dan lihatlah, ucap Jianghong.
Pria tua bernama Liu Feng mengangguk dan melangkah keluar dari ruang alkimia. Dia melihat seorang pria muda masuk, jubah ungu melangkah keluar dari ruang alkimia Miao Xilin. Liu Feng melihat bahwa pintu ruang alkimia Miao Xilin telah berubah menjadi reruntuhan, dan nafas kaisar alam suci tingkat 6 meledak dari tubuhnya, dan meraung, "Kamu anak alam kaisar tingkat 8, kamu sedang mencari kematian," ucap Liu Feng. "Apa yang bisa kamu lakukan?" ucap Tan Yun menyapu langit dengan kecepatan tinggi dan menendang dada Liu Feng dengan suara dingin. Retak. Puff. Sebelum Liu Feng bisa bereaksi, dadanya runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan terbang mundur ke ruang alkimia presiden. "Liu Feng, siapa yang menyakitimu?" ucap Jiang Hong buru-buru bertanya. "Presiden, dia adalah seorang pemuda berjubah ungu." Tanpa menunggu kata-kata Liu Feng, Tan Yun melangkah ke ruang alkimia, dan matanya tertuju pada Miao Xilin, yang sekarang adalah tingkat keempat dari alam suci kaisar. "Bukankah kamu sudah lama mati?" ucap Miao Xilin. Mata Miao Xilin melebar, memperlihatkan ekspresi shock yang luar biasa. "Mati?" Hahaha. Tan Yun tertawa dan berkata, "Orang tua, berhenti bicara omong kosong, bukankah kamu sudah lama ingin membunuhku untuk membalaskan dendam putra angkatmu Miao Jincheng dan cucu Miao Wei?" ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun muncul di depan Miao Xilin seperti kilatan petir ungu, menamparnya dan mengirimnya terbang. Puci-puci. Tubuh Tan Yun seperti bayangam, dan dari ruang berkedip di ruang pelatihan, dia membawa cahaya pedang satu demi satu, dan memotong semua kaki Miao Xilin dan yang lainnya. "Tan Yun, jangan bunuh aku." Miao Xilin berkata dengan ngeri, "Ada kesalahpahaman dalam masalah ini, orang tua ini tidak pernah mengirim seseorang untuk membunuhmu, sungguh," ucap Miao Xilin. Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong bersamanya, dan menggunakan mata surgawi Hongmengnya. "Mengontrol mereka berempat, serahkan api kehidupanmu yang sebenarnya," ucap Tan Yun. "Iya, mereka tampak lamban, dan mengorbankan atribut api dan es api di tubuh mereka, berbalik mereka menjadi 8 api, membakar perlahan dari kehampaan." Tan Yun mengorbankan waktu terbaik dan ruang menara suci abadi di telinganya, dan meletakkan api ke lantai 66. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan menara suci abadi ruang waktu, dan menari tirai pedang dengan tangan kanannya, menutupi Miao Xilin dan yang lainnya. Miao Xilin dan yang lainnya dengan cepat berubah menjadi potongan-potongan mayat. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang keluar dari Guild Alkimia, melayang ke udara, dan mendarat di puncak menara Guild Alkimia. Bang! Crash! Saat Tan Yun menghentakkan kakinya, dalam sekejap, menara Alchemy Guild runtuh. Setelah menghancurkan Alchemy Guild, Tan Yun menghilang ke langit malam. Mendengar suara keras, para abadi terbang keluar dari paviliun satu demi satu, melihat reruntuhan Alchemy Guild, dengan kengerian tertulis di wajah semua orang. "Ini pasti dilakukan oleh Tan Yun, Jenderal Pertahanan Xuan Yuan Xiancheng. Pasti dia, saya sudah mendengar bahwa Tan Yun mencuci darah rumah-rumah 11 jenderal yang mengkhianati Xuan Yuan Xiancheng. Ada lebih dari 30.000 orang di rumah-rumah jenderal ke-11, mereka semua dibantai oleh Tan Yun. Persekutuan itu pasti dilakukan oleh Tan Yun, kecuali dia, tidak ada seorang pun di kota terlantar yang berani melakukan ini," ucap orang-orang. Setelah setengah jam, seberkas cahaya melesat ke langit malam dan mendarat di kota langsung di bawah mansion Tuan Kota. Di luar paviliun es dan api. Bang! Tan Yun menghancurkan pintu paviliun dengan pedangnya. Setelah masuk, dia membantai lebih dari 30 karyawan dan pemilik toko di paviliun es dan api. Setelah mencuci darah paviliun es dan api, Tan Yun menjarah total 960 jenis api di bawah atribut es dan api. Sesaat kemudian, Tan Yun memasuki Pilfire Immortal Hall yang dibuka oleh Alchemy Guild, dan menghancurkannya. Semua 56 orang terbunuh, dan kemudian semua api disingkirkan. Ketika malam memudar, Tan Yun memasuki Guild Pemurnian Item, ada 23.000 orang di Guild, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Darah yang keluar dari pintu Refiner Guild cukup mempesona. Tan Yun yang berlumuran darah musuh, keluar dari Guild Talisman dengan pedang di tangannya, semua 19.000 orang di Guild terbunuh. Di jalan, orang-orang melihat Tan Yun, mereka melarikan diri seperti burung yang ketakutan, ingin memberitahu prajurit abadi bahwa ada orang gila yang membunuh. Siang akan datang. Ledakan. Ledakan keras bergema melalui ratusan makhluk abadi, dan makhluk abadi melepaskan kesadaran abadi mereka satu demi satu, dan menemukan bahwa Refining Arai Guild yang berdiri di kota dan menjulang ke awan telah runtuh. Segera,
Semua orang menemukan melalui kesadaran abadi bahwa seberkas cahaya ungu bangkit dari reruntuhan dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. 3 jam kemudian, di Deputy Mansion Tuan Kota. Di aula utama, wakil penguasa kota Linghu Yunfei memandang ke samping pada seorang lelaki tua bernama Jia He dan berkata, "Pelayan, apakah 11 jenderal mendengar berita bahwa Tan Yun telah ditangkap?" ucap Linghu Yunfei. Setelah mengatakan ini, sebuah suara panik datang dari luar aula. "Wakil Tuan Kota, hal besar itu buruk," ucap seseorang. Segera, seorang jenderal abadi di alam kekaisaran bergegas ke aula dengan tergesa-gesa, berlutut dengan satu lutut ke arah Linghu Yunfei, menggenggam tinjunya dan berkata, "Wakil penguasa kota, kediaman Jenderal Sima, kediaman Jenderal Zuge, dan 9 jenderal lainnya yang telah bergabung dengan kota kita, semuanya telah dicuci darah oleh Tan Yun," ucap orang itu. "Apa katamu?" Linghu Yunfei tiba-tiba bangkit dari kursinya, dan berkata dengan marah, "Tan Yun, bahkan jika wakil penguasa kota membalikkan kota yang ditinggalkan, aku akan menangkapmu," ucap Linghu Yunfei. "Ada apa?" ucap Linghu Yunfei berkata dengan sungguh-sungguh. "Lapor ke wakil penguasa kota," Jenderal Abadi berkata dengan berani, "Guild Alkimia, Guild Jimat, dan Guild Formasi semuanya dihancurkan oleh Tan Yun. 4 presiden, dan wakil presiden, serta semua personel dari 4 guild utama, semuanya dibantai oleh Tan Yun," ucap orang itu. Mendengar ini, Linghu Yunfei yang berusia sekitar 90 tahun, merasakan angin puyuh, dan meraung dengan suara serak, "Saya terlalu marah. 4 guild utama, adalah fondasi kota kami yang ditinggalkan. Tanpa 4 guild utama, harta sihir kotaku, jimat, pil, dan formasi tidak dapat lagi disempurnakan. Tan Yun, Linghu Yunfei bersumpah bahwa aku akan menghancurkan mayat berkeping-keping," ucap Linghu Yunfei. Tepat ketika Linghu Yunfei sangat marah, seorang penjaga memimpin yang abadi dan memasuki aula. Penjaga itu membungkuk dan berkata, "Wakil Tuan Kota, orang ini berkata bahwa ada seseorang, dan memintanya untuk memberimu hadiah yang bagus," ucap penjaga itu. Linghu Yunfei mengerutkan kening, menatap yang abadi, dan bertanya, "Hadiah apa? Siapa yang mengirimnya?" ucap Linghu Yunfei. Yang abadi berlutut di tanah, memegang cincin abadi di kedua tangan dan menyerahkannya kepada Linghu Yunfei, dan berkata dengan jujur, "Itu dikirim oleh Laksamana Pertahanan Xuan Yuan Xiancheng," ucap penjaga itu. "Ini dia." Linghu Yunfei meraung, "Dia membunuh begitu banyak orang di kotaku. Tidak peduli hadiah apa yang dia berikan, wakil penguasa kota tidak akan pernah membiarkannya pergi. Katakan, apalagi yang dikatakan bajingan kecil itu," ucap Linghu Yunfei. Yang abadi berkata dengan hormat, "Kata Tan Yun, dia keluar, kota terbengkalai telah menyebabkan masalah bagimu. Hadiah besar di atas ring, terimalah dengan senyuman." Dia juga meminta Xiao untuk memberitahu wakil tuan kota bahwa dia akan tinggal di kota terbengkalai untuk waktu yang lama, ucap penjaga itu. Mendengar ini, Linghu Yunfei dengan keras dia melemparkan cincin abadi ke tanah dan berkata dengan marah, "Tan Yun ini sengaja membuatku jijik." Kemudian, Linghu Yunfei berkata kepada Jia He, "Ambil cincin abadi dan lihat apa yang ada di dalamnya," ucap Linghu Yunfei. "Budak tua ini patuh," ucap Jia He membungkuk dan mengambil cincin abadi. Saat kesadaran abadinya menembus ke dalam cincin abadi, matanya melebar, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat. "Apa yang terjadi dengan pengurus rumah tangga?" ucap Linghu Yunfei bertanya. "Wakil tuan kota, di dalam." Saat Jia He berbicara, air mata keruh keluar dari matanya, dan dia menangis dengan keras. "Itu berisi kepala wakil tuan kota muda, dan wakil muda tuan kota dibunuh oleh Tan Yun," ucap Jia He. Conger, Linghu Yunfei merasa sedikit bingung, dia melepaskan kesadarannya yang abadi, memasuki cincin abadi, dan melihat kepala manusia yang berdarah. Jika pemilik kepala bukan Linghu Chong, siapa lagi? "Ah, tidak," ucap Linghu Yunfei. Mata Linghu Yunfei terbelah, tubuh tuanya bergetar hebat, air mata mengalir di wajahnya, dan dia berteriak histeris. Anakku yang berharga, kamu mati dengan sangat menyedihkan," ucap Linghu Yunfei. "Puff." Linghu Yunfei mengangkat bagian atas tubuhnya, dan dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah, dan merasakan dunia berputar. Seolah-olah pada saat ini, langit akan runtuh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putra kesayangannya akan dibunuh oleh Tan Yun. "Pembalasan," Linghu Yunfei berteriak sambil menangis. "Aku harus membalas dendam. Aku bersumpah demi Linghu Yunfei,
Jika aku tidak akan membunuh Tan Yun, dan aku tidak akan menjadi manusia, ucap Ling Hu Yunfei. Jia He melangkah maju dan menghibur. Wakil penguasa kota, orang-orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Aku berbela sungkawa, ucap Jia He. Ling Hu Yunfei mengepalkan tinjunya dan meraung. Pelayan, sampaikan perintahku. Biarkan 11 jenderal datang dan mendiskusikan cara menangkap strategi Tan Yun. Pergi. Ucap Ling Hu Yunfei. Jia He setelah membuat suara. Dia pergi dengan tergesa-gesa. 4 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah. Feng Tiantu dan 11 jenderal lainnya datang ke rumah wakil kepala kota dan memasuki ruang dewan. Setelah mengetahui bahwa Ling Hu Chong dibunuh, 11 jenderal menghibur Ling Hu Yunfei. Ling Hu Yunfei menatap 11 orang dengan mata merah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kota yang ditinggalkan begitu besar. Menangkap Tan Yun tidak diragukan lagi mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi katakan padaku apa yang kamu pikirkan, ucap Ling Hu Yunfei. Mendengar ini, Feng Tiantu memimpin. Wakil Tuan Kota, menilai dari kekuatan orang-orang yang dibunuh Tan Yun. Kekuatan Tan Yun seharusnya berada di peringkat ke-7 hingga ke-9. Alasan mengapa dia tidak berani mengganggu 11 jenderal kita adalah karena dia tahu dia tidak yakin. Jika Tan Yun benar-benar kuat di alam suci Kaisar, hanya ada 11 orang di bawah komandonya. Wakil Tuan Kota, kamu adalah lawannya. Tapi kota yang ditinggalkan itu sangat luas. Jika kamu ingin menangkapnya, itu benar-benar terlalu sulit, ucap Feng Tiantu. Mendengar ini, Ling Hu Yunfei dengan marah menunjuk ke arah Tiantu. Apa yang kamu katakan tidak semuanya omong kosong. Aku ingin kamu memberitahuku bahwa rencana untuk menangkap Tan Yun bukan untuk kamu omong kosong, ucap dari Ling Hu Yunfei. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.